Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Aresona, NIM 20.01.014.039, Prodi Teknik Elektro angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, materi tentang Service Orientation. Service Orientation atau orientasi. Apa sih orientasi dan layanan? Orientasi atau orientation. Orientasi adalah suatu proses atau upaya seorang dalam mengenal atau beradaptasi dengan keadaan di sekitarnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orientasi berarti peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat, dan sebagainya yang tepat dan benar. Arti lainnya dari orientasi adalah pandangan yang mendasari pikiran, perhatian, atau kecenderungan. Layanan atau service. Layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI menyatakan bahwa arti dari sebuah layanan perihal atau cara melayani. Pengertian Service Orientation. Dari pengertian orientasi layanan di atas, dapat kami simpulkan bahwa pengertian orientasi layanan adalah kemampuan dan keinginan untuk mengantisipasi, mengenali, dan memenuhi kebutuhan orang lain. Terkadang bahkan sebelum sebutuhnya tersebut artikulasikan. Orang berorientasi pada layanan fokus pada memberikan kepuasan dan membuat diri mereka tersedia untuk orang lain. Dalam hal dunia sehari-hari kita, di sekitar kita, orientasi layanan telah menjadi hal yang terbiasa selama sejarah yang beradab-adab. Setiap orang yang melakukan tugas berbeda untuk mendukung orang lain menyediakan layanan orientasi. Fungsi service orientasi. Kami berikan contoh terhadap dunia pendidikan dikarenakan fase kami sekarang cukup familiar dengan dunia pendidikan. Macam-macam fungsi service orientation. Yang pertama, fungsi pemahaman, dan yang kedua, fungsi preventif, dan yang ketiga, fungsi bimbingan, yang keempat, fungsi perbaikan atau penyembuhan, yang kelima, fungsi penyaluran, dan yang keenam, fungsi adaptasi, yang ketujuh, fungsi penyesuaian. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan yang membantu peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan di lingkungannya, pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Yang kedua, fungsi preventif yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya guru untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang dialami oleh peserta didik. Yang ketiga, yaitu fungsi bimbingan, sifat yang berlebih proaktif dari fungsi-fungsi lain. Guru senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang konduktif yang memfasilitasi perkembangan peserta didik. Yang keempat, fungsi perbaikan atau penyembuhan.
Fungsi perbaikan yaitu fungsi bimbingan yang bersifat koaktif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya memberikan bantuan kepada peserta didik telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Dan kelima, fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dapat membantu peserta didik memiliki kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan menetapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian yang lain. Yang keenam, fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi yaitu fungsi membantu para pelaksana, pendidik, kepala sekolah, madrasah atau staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Yang ketujuh, fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu peserta didik agar menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konduktif. Fungsi dari analisa ini adalah memberikan informasi mengenai service orientation di lingkungan yang ada di sekolah atau perguruan tinggi, agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya serta merencanakan dan menyelesaikan program bimbingan dalam membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangannya dan menyesuaikan diri di lingkungan secara baik. Dampak pelanggaran yang biasanya terjadi pada service orientation. Pada dasarnya perilaku mesti ada pelanggaran. Ya, pelanggaran service orientation bisa disebut juga pelanggaran publik, yakni pelanggaran aturan pelaksana perilaku pelayanan publik berdampak besar terhadap mental atau potensi persepsi si korban yang terkena pelanggaran ini. Dikarenakan service orientation ini merupakan sarana informasi atau pembentukan karakter atau jati diri seorang. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.